Analisis pengembangan pemasaran UMKM Craft by Min untuk mata kuliah personal selling dengan dosen pengampu Dr. Golan Hasan, kami yang beranggotakan Irin Lim, Efriza Sahara Kennedy, dan Lili Indrawati. Nama saya Efriza Sahara Kennedy, NPM 1941028 akan menjelaskan tentang analisa sales force management. Yang pertama ada market potensial. Seperti usaha lainnya, Craft by Min juga melakukan analisis terhadap potensial pasar yang ditempati. Potensi pasar juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan forecast sales. Mengenai analisa usaha Craft by Min akan dilakukan melalui survei terhadap pasar yang ditempati, yaitu rajut. Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat menjadi bisa menikmati fitur media sosial semakin banyak sehingga usaha-usaha online juga meningkatkan brand awareness dari penjualannya. Dari survei yang dilakukan, bisnis rajutan juga menjadi semakin berkembang. Ini dikarenakan pembeli bisa mengenal dan melihat produk rajut yang mungkin cukup langka dalam pasar biasanya, sehingga berkembangnya teknologi juga membantu meningkatkan jangkauan pasar untuk bisnis rajut. Usaha rajut lain mendapatkan respon yang cukup positif dan jangkauan pasarnya juga semakin besar. Ada yang sampai melakukan penjualan secara internasional. Ini buktinya, produk yang ditawarkan merupakan barang yang cenderung tidak akan basi dan mudah pecah, sehingga tidak menghambat penjualan keluar kota hingga luar negeri. Yang kedua ada sales potensial. Potensi penjualan merupakan potensi sebuah usaha untuk melakukan penjualan sebanyak mungkin terhadap jangkauan pasar yang ditempati. Untuk usaha Craft by Min, potensi penjualan ini tidak lepas dari respon masyarakat dan kualitas produk yang ditawarkan. Semakin baik respon masyarakat terhadap sebuah usaha, maka semakin tinggi potensi usaha tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, usaha Craft by Min dapat menjangkau pasar yang lebih jauh hingga ke luar negeri. Namun strategi pemasyarakat juga berperan penting dalam hal ini, di mana pengenalan usaha ke masyarakat lebih luas serta ketertarikan konsumen untuk melihat dan melakukan purchase terhadap produk usaha. Untuk usaha Craft by Min juga sudah melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya untuk mendapatkan potensi jual yang cukup baik, karena media ini merupakan salah satu media untuk masyarakat dan ini sangat digemari oleh masyarakat zaman sekarang. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa potensi penjualan untuk usaha ini cukup tinggi dibandingkan dengan penjualan yang telah dilakukan. Perkenalkan, saya Lili Indrawati akan menjelaskan mengenai aktual sales forecast. Sales forecast ini biasanya digunakan untuk menghitung perkiraan penjualan produk suatu usaha. Usaha Craft by Min memiliki sales forecast yang tentunya disesuaikan dengan potensi pasar dan potensi penjualan. Dibandingkan dengan potensi yang bisa dijangkau, usaha Craft by Min ini justru hanya mencapai 15-20% saja. Hal ini dikarenakan pengenalan usaha ini masih belum begitu besar akibat dari kurangnya strategi pemasaran serta jangkauan usaha yang hanya masih sebatas Provinsi Kepulauan Riau saja. Nah, setelah melakukan pemasaran digital yang lebih komplit,
Diharapkan penjualan usaha ini dapat meningkat sebagaimana mestinya. Pemasaran melalui Facebook Ads itu dapat mencapai calon pelanggan Provinsi Kepulauan Riau lebih banyak lagi, sehingga bisa mencapai penjualan sampai dengan 45%. Nah, dilakukan juga pemasaran melalui TikTok yang dapat membantu usaha ini mencapai peluang penjualan sampai dengan 50% hingga 75%. Dan kebanyakan produk yang ditawarkan di situ itu mendapat respon yang lebih cepat. Kemudian kami juga melakukan pemasaran melalui Google Business. Nah, Google Business ini dapat membantu peluang penjualan hingga mencapai 95% yang dibarengi dengan pemasaran lainnya tadi. Nah, dalam Google Business ini tentunya dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, bukan hanya di cakupan Provinsi Kepulauan Riau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iren Lim dengan NPM 1941373. Selanjutnya adalah analisis 6 Major Force Management Steps. Yang pertama adalah determine the numbers of sales personnel. Penentuan penjualan usaha Craft by Min ini dilakukan dengan penyesuaian jangkauan pasar yang dituju. Nah, karena cuma menjangkau Provinsi Kepulauan Riau, maka penjualan yang dilakukan itu tidak begitu tinggi, namun sesuai dengan respon masyarakat Kepulauan Riau mengenai usaha ini. Nah, untuk penentuan penjualannya itu diperkirakan ada calon pelanggan yang membeli 1-2 produk dari usaha ini. Dengan pertimbangan kemampuan kerja dan jumlah pelanggan, diperkirakan usaha Craft by Min ini bisa melakukan penjualan 30 hingga 35 boneka per bulannya. Kedua adalah job analysis. Nah, mengingat UMKM ini merupakan online shop dan tidak memiliki toko fisik, maka untuk meningkatkan penjualan produk ini, usaha ini memerlukan adanya sosial media spesialis. Nah, personal ini akan membantu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan awareness terhadap usaha ini ke masyarakat melalui media sosial. Untuk itu, personal ini juga bertanggung jawab dalam hal membuat dan mengunggah konten yang ada di media sosial, serta meningkatkan traffic atau jumlah calon konsumen agar mau berkunjung dan berbelanja di usaha Craft by Min ini. Yang ketiga adalah job description. Nah, job description untuk sosial media spesialis ini yang pertama itu merencanakan dan membuat konten produk dan promosi untuk media sosial usaha. Yang kedua adalah berkomunikasi dan melayani konsumen. Yang ketiga adalah membuat strategi iklan dan SEO untuk meningkatkan traffic. 4 adalah kriteria. Kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang sosial media spesialis adalah yang pertama, memahami dan selalu update dengan perkembangan sosial media. Yang kedua adalah mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga itu menguasai aplikasi, desain, editing, dan video. Yang keempat adalah mampu bekerja dengan target. Kelima adalah mampu bekerja sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kelima adalah recruitment. Nah, di dalam tahap recruitment ini, usaha Craft by Min bisa mendapatkan calon karyawan dengan melakukan konten recruitment dan advertising di komunitas lowongan kerja di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Telegram. Yang keenam adalah selection. Untuk melakukan selection, usaha Craft by Min ini bisa saja mengalami berbagai hambatan seperti pelamar yang memenuhi kriteria itu terlalu banyak ataupun pelamar tidak memenuhi kriteria. Maka dari itu, usaha ini harus melakukan berbagai jenis pertimbangan, mulai dari penilaian kinerja, kata, hingga penilaian sosial media pelamar. Ini bisa menjadi penilaian untuk menilai sedikit karakter dari para pelamar dan apakah cocok untuk bekerja di usaha Craft by Min. Berikut kesimpulan mengenai strategi pemasaran yang telah kami lakukan untuk UMKM Craft by Min. Nah, untuk media sosial Instagram bisa mendapatkan potensi penjualan yang cukup baik karena media ini merupakan media yang sangat digemari masyarakat saat ini. Sehingga potensi untuk mengetahui usaha ini melalui Instagram itu cukup tinggi. Nah, tata kelola juga dilakukan di Instagram ini yang sebelumnya hanya foto profil biasa digantikan dengan logo usaha. Untuk setiap produk yang diposting juga dicantumkan logo usaha. Craft by Min juga membuat Facebook page, akun TikTok, dan Google Business. Nah, mengingat UMKM Craft by Min merupakan online shop dan belum memiliki toko fisik, maka untuk meningkatkan penjualan produk, diperlukanlah sosial media spesialis yang bertugas untuk membuat konten produk dan membuat promosi untuk sosial media usaha, untuk berkomunikasi dan melayani konsumen, serta membuat strategi iklan dan search engine optimization untuk meningkatkan traffic ke usaha Craft by Min. Banyak sekali sisi positif dan negatif yang dapat dirasakan apabila menjalankan strategi digital marketing. Tentunya untuk sisi positifnya, masyarakat memiliki banyak opsi dalam memesan produk, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta pemilik atau admin juga dapat menanggapi pesanan yang masuk dengan fast respon. Selanjutnya adalah saran.
Nah, saran untuk usaha craft by Min ini adalah lebih konsisten dalam membuat postingan di media sosial, serta dapat ditingkatkan nominal untuk Facebook Ads-nya sehingga bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.